Final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu lewat radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, saya mendapat berita menggembirakan bagi kita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapat berita tersebut dari radio luar negeri, sehingga telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Bung, ya, sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan. Lalu, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu, karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semuanya setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini, Bu, ada hal yang kami ingin bicarakan. Bu, silakan masuk, silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, saya panggilkan Bapak dulu ya. Mas, ada yang mencari di depan? Soekarno pun datang untuk menemui mereka. Oh iya, kalian mau minum apa biar saya buatkan? Tidak usah, Bu, tidak usah merepotkan. Tidak usah seperti itu, jangan sungkan. Kalau begitu, apa saja yang penting halal. Baiklah. Fatmawati pun pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Maaf, saya harus kembali ke dapur, masih banyak pekerjaan. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Mengenai perihal apa itu? Begini, kami mendapat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahayanya yang kita dapat apabila kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita ini pun masih diragukan. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menggagalkan Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan salah satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Ketika mereka sedang berbicara, tanpa disangka-sangka, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo masuk ke dalam ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Tidak apa-apa kok. Kami hanya sedang membicarakan tentang keinginan mereka.
Oh iya, silakan duduk. Keinginan apa maksudnya? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang kembali dan menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok silakan kalian datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Assalamualaikum. Kaum muda pun meninggalkan rumah Soekarno, kemudian Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta melanjutkan pembicaraan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang, Jepang telah mengalah kepada sekutu, dan mereka ingin segera kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita mengadakan terlebih dahulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tetapi mereka tetap memaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan sedangkan para kaum muda sedang mendesak kita? Kebenaran berita itu pun masih diragukan. Bagaimana kalau itu berita palsu? Jadi kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 12 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Bung Hatta keluar Jakarta agar terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda pun lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mencari Mas Soekarno ya? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu, tapi ada hal yang penting yang kami ingin bicarakan dengan Bung Karno. Tidak apa-apa, ayo silakan masuk. Silakan duduk. Kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Apakah kalian juga ada perlu dengannya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa tengah malam ini kalian susah-susah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Apa itu? Sebelumnya kami mohon maaf, lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Anda. Kami berdua diutus untuk membawa kalian keluar kota. Memangnya kemana? Malam, Bu. Kalau kami tidak mau, Bu, ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. untuk apa kami pergi ke sana? Untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Apakah ini benar-benar sangat penting? Ya, sangat penting. Baiklah, saya akan berpamitan dulu. Bu, Ibu, Mas, Bu, Bapak pamit dulu ya. Bapak akan pergi keluar kota. bolehkah saya ikut? Boleh, Bu. Ayolah kita cepat berangkat. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok dan mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, kami tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Jika Jepang mengetahui rencana kita akan diserang. Maka dari itu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Tidak, saya tidak bisa. Ayolah, kami ingin Indonesia cepat merdeka.
lagi mengingat apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Iya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Namun di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama dengan Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas untuk menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita rundingan secara baik-baik? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung Indonesia untuk merdeka. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer, jadi keamanannya terjamin dan tempatnya juga strategis. Jadi, bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa nih, tuan-tuan? Datang kemari. Apakah ada masalah? Maaf jika kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud ingin menanyakan apakah kabar Jepang menyerah pada sekutu itu benar? Silakan masuk dulu saja. Dari mana kalian mengetahuinya? Teman kami mendapatkan informasi itu dari radio luar negeri. Ya, berita itu memang benar, tapi masih dirahasiakan. Tuan, para pemuda terus mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami ingin meminjam rumah Tuan. Boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh iya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup hanya untuk membuat teks naskah proklamasi. Mereka bertiga pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu hingga mereka selesai. Beberapa lama kemudian, akhirnya naskah proklamasi pun selesai dibuat. Ini dia, naskah proklamasinya sudah kami buat. Saya akan membacakannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Sepertinya ada kata-kata yang harusnya diubah. Ya, kami akan memperbaikinya. Apakah saya Temelik dapat mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Tentu saya bisa, Bung. Dengan telaten, Sayuti Melik mengetik teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta memperbaiki perubahan-perubahan yang sudah mereka diskusikan tadi. Selanjutnya, naskah proklamasi ini akan ditandatangani oleh Soekarno. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Soekarno. Tanggal 17 Agustus 1945, semuanya bersiap-siap. Ketika semuanya sedang sibuk, Soekarno memanggil Fatmawati untuk menjahitkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu untuk dibuat menjadi bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan aku usahakan. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah
menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 11 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.